Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu mengkritik pernyataan Kompolnas yang dinilai membuka celah bagi anggota Polri aktif untuk merangkap jabatan sipil. Kritik ini disampaikan lewat platform media sosial X pribadinya @said_didu pada hari Senin 17 November 2025 menanggapi pernyataan Komisioner Kompolnas Muhammad Khairul Anam. Ia kemudian memaparkan dua argumentasi hukum, juga ia menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi telah melarang polisi aktif bekerja di luar jabatan kepolisian termasuk menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Jika jabatannya rangkap sudah dinilai merugikan negara, mengapa banyak polisi aktif masih dibiarkan bertahan di posisi jabatan sipil? Mengapa aturan Mahkamah Konstitusi mewajibkan mundur dari jabatan sipil tidak segera dieksekusi tanpa pengecualian, dan bagaimana negara bisa tegas memberantas korupsi jika penegak hukum sendiri justru menabrak aturan dasarnya? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Rocky dari Direktur Pamong Institute. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rocky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Enggi. Namanya kegentingan demi kegentingan di negeri ini pun seolah tidak berhenti ya, Bung. Dan kali ini menurut pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar juga menilai ribuan personel polisi aktif rangkap jabatan. Menurut Anda, wajarkah di posisi demikian? Apakah ada hambatan struktural atau justru toleransi sistemik terhadap potensi konflik kepentingan ini, Bu? Iya, sebelumnya saya menyapa dulu para pemirsa di berbagai penjuru negeri. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga mendapat rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, polisi rangkap jabatan yang begitu banyak dan begitu banyak kritik yang disampaikan kepada polisi hari ini yang dianggap kurang profesional atau bahkan tidak profesional di bidangnya, justru merambah di jalur jabatan sipil. Ini tentu tidak wajar, dan kalau kita lihat ini memberikan persoalan yang cukup serius. Kenapa? Karena dua-duanya jadi tidak profesional. Di jabatan kepolisian masyarakat tidak mendapatkan kinerja yang profesional, sementara di jabatan sipil pun secara keahlian, secara legalitas, profesional, pendidikan juga, kita akhirnya tidak mendapatkan layanan yang di lembaga sipil itu profesional itu. Karena setengah-setengah, mestinya di lingkungan lembaga institusi sipil itu kita dilayani dengan orang-orang yang profesional secara teknis, secara keahlian yang sangat canggih gitu, dengan latar belakang pendidikannya yang dengan keahliannya masing-masing. Nah, ini masuklah jabatan itu diisi oleh kepolisian, yang tentu kalau dia memasuki jabatan sipil dia harus belajar lagi, apalagi secara teknis berbeda pendidikannya. Nah, ini begitu banyak jabatan sipil yang diisi oleh kepolisian. Ini sebenarnya dua-duanya jadi tidak profesional. Yang di lingkungan sipil akhirnya tidak bisa, birokrasinya tidak bisa bekerja secara profesional karena juga terbawa profesi yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang masuk ke jabatan tersebut. Sebaliknya polisi yang masuk ke jabatan situ, dia tentu tidak profesional di bidangnya karena pendidikannya tentu berbeda. Dengan begitu, ada juga pandangan yang sedikit menyindir, mengatakan kalau begitu lembaga pendidikan profesi yang lain mending tidak usah ada. Anak-anak negeri ini yang ingin menjadi ahli di bidang pendidikan tersebut, mending masuk ke kepolisian aja karena bisa masuk di lembaga institusi yang lain. Misalnya kalau misalnya orang mau ahli di bidang perhubungan, misalnya kan ada pendidikan di sekolah tinggi perhubungan dan seterusnya, ada pendidikan tersendiri yang lebih untuk menuju ke profesional, ternyata bisa diisi oleh dari kepolisian. Yang penting langsung masuk ke kepolisian aja gitu. Atau misalnya orang yang ahli pemerintahan, yang nggak ada sekolahnya IPDN misalnya itu, yang di sana tentu diberikan pendidikan lebih profesional terkait dengan pemerintahan,
termasuk dalam pelayanannya, termasuk dalam konteks filosofinya dan seterusnya. Akhirnya harus diisi dari kepolisian ya. Mending orang tua berpikir daripada masukkan anaknya ke IPDN, mending langsung ke Akpol. Toh yang jadi menteri juga dari kepolisian, dari sekjennya, dari UC-nya dan seterusnya. Ya mending anaknya dimasukkan ke Akpol daripada masuk ke IPDN toh di lembaga yang harusnya diisi oleh orang-orang ahli pemerintahan, diisi oleh kepolisian gitu. Nah ini menurut saya jadi tidak profesional masing-masingnya hilang gitu. Yang polisi dididik untuk jadi polisi juga akhirnya tidak profesional di bidang kepolisian karena dimasukkan ke institusi yang lain. Sementara di bidang pemerintahan juga diisi oleh orang yang ahli kepolisian misalnya gitu. Atau orang yang di lembaga perhubungan diisi oleh orang yang ahli dari kepolisian, bukan ahli perhubungannya. Khawatir juga nanti sampai ke level-level yang lebih teknis, misalnya statistik misalnya diisi juga dari kepolisian, keimigrasian diisi dari kepolisian, dan seterusnya dan seterusnya. Ini lama-lama negara ini tidak mendapatkan orang-orang yang profesional di bidangnya. Baik, justru kita berharap si cinta kepada polisi ini dia profesional di bidangnya sehingga dia menjadi polisi yang sangat profesional dibandingkan dengan polisi-polisi yang di negara lain yang tentu kita bangga kalau lihat oh polisi kita beda dengan polisi India, kita sangat profesional misalnya gitu. Nah ini atau seperti apa kita bandingkan misalnya polisi-polisi di Hong Kong, di Amerika dan seterusnya, kita bisa bangga bahwa oh, kepolisian kita lebih apa terhormat, lebih profesional, lebih ahli, lebih humanis dan seterusnya, tidak seperti polisi-polisi di negara lain. Tentu kita merindukan yang seperti itu. Tapi yang kita dapatkan, oh, polisi bukan melaksanakan tugas di kepolisian saja, dia malah orang-orang mungkin itu kalau bilang terbaiknya di kepolisian dipindahkan ke lembaga-lembaga sipil atau lembaga birokrasi yang lain. Saya pikir ini koreksi buat anak negeri ini, seluruh bangsa ini, mestinya kalau memang mengurus negeri ini dengan benar-benar ahli dan profesional, ya mestinya dudukan persoalan itu sesuai dengan keahlian masing-masing. Ini 14 abad lalu Nabi sudah mengingatkan kita, apabila suatu urusan tidak diserahkan kepada ahlinya, maka tunggu kehancurannya. Nah, apakah kita ingin negeri ini makin lama makin hancur gara-gara diurus oleh orang-orang yang sebenarnya tidak profesional di bidangnya masing-masing? Yang mestinya dididik secara profesional di kepolisian, malah kita tugaskan di lembaga lain, di institusi lain, di institusi sipil yang semestinya ada lembaga pendidikan mereka yang membuat mereka lebih profesional lagi. Dan saya pikir ini menjadi koreksi kita bersama, termasuk para pemimpin-pemimpin negeri ini, termasuk para politisi, termasuk para pembuat aturan, pembuat hukum, termasuk anggota DPR dan seterusnya, punya wawasan yang sama, sehingga berharap negeri ini profesional, diurus oleh orang-orang profesional, sistemnya bagus, orang-orang profesionalnya, orang-orangnya yang mengurus negeri ini ahli, bukan hanya ahli dan profesional, tetapi juga punya integritas. Saya pikir antara profesional dan integritas itu yang sangat kurang di negeri ini, sehingga kita akhirnya mendapatkan sudahlah pelayan publik ini ataupun para pejabat kita bukan hanya tidak profesional, tapi juga tidak berintegritas. Ini rusak, makin banyak rusaknya. Sudah sistemnya buruk, orangnya tidak profesional, sudah bukan tidak profesional dalam hal ini, juga tidak berintegritas. Nah, apa yang kita harapkan dengan hal yang seperti itu, kecuali kita tinggal menunggu kehancuran. Dan ini tentu tidak boleh dibiarkan terus-menerus, maka harus membangun kesadaran baru. Begitu, Bung Enggi. Dan terkait putusan Mahkamah Konstitusi juga menegaskan polisi aktif wajib mundur ketika menduduki jabatan sipil. Tapi implementasinya ada tawar-menawar, bahkan bisa jadi di sini diakal-akali, bahkan implementasinya cenderung lambat. Apakah ini menunjukkan lemahnya koordinasi antar lembaga atau adanya pihak yang diuntungkan dari celah hukum ini, Bu? Ya, selain lemah dari koordinasi antar lembaga, karena memang lembaga kita begitu gemuk dan besar, karena memang akibat kompromi politik, sehingga kementerian itu begitu gemuk, bahkan saya selalu menyebutkan bukan hanya gemuk, tapi sudah obesitas. Ini membuat koordinasi jadi lamban. Dan celahnya banyak, celah-celah kepentingan untuk apa masing-masing ini jadi banyak dan dimanfaatkan oleh masing-masing orang. Nah ini menurut saya ini yang membuat negeri ini semakin tidak sehat, diurus apa orang-orang yang tidak profesional atau setengah profesional,
kemudian celahnya banyak, kemudian juga banyak kepentingannya karena memang kompromi politik dengan politik kepentingan. Nah, dalam hal ini MK sudah memberikan keputusan terkait dengan keputusan 114 ya 2025 kemarin terkait dengan bahwa polisi harus mundur, polisi aktif harus mundur kalau ingin menduduki jabatan sipil agar dia menjadi sipil dulu gitu. Nah, tetapi memang ini persoalannya jadi serius karena kita tahu dalam catatan sejarah bangsa ini keputusan MK itu justru banyak dilanggar oleh para pemimpin dan para penguasa negeri ini. Jadi kalau rakyat biasanya kita paksa-paksa atau dipaksa-paksa untuk taat hukum, taat aturan. Tapi kalau para pejabat dan para penguasa negeri ini justru mereka sendiri yang banyak melanggar aturan atau melanggar hukum itu sendiri. Dalam catatannya saya melihat setidaknya ada 52% saja keputusan MK itu yang dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah, baik DPR maupun pemerintahan. Tetapi selebihnya tidak dilaksanakan. Artinya kalau sekitar itu berarti setengahnya saja keputusan MK itu yang dijalankan dengan baik. Selebihnya ya tidak dijalankan. Kita tahu, apalagi di masa pemerintahan Jokowi itu, ada undang-undang begitu sangat dan amat merugikan rakyat, dan itu sudah diputuskan oleh MK untuk dibatalkan, harus dibuat atau direvisi, justru tidak dilakukan itu. Dan itu undang-undang cipta kerja namanya, itu yang betul-betul luar biasa, itu sangat kapitalistik dan sangat merugikan rakyat. Justru itu jalan terus dan diabaikan oleh penguasa, baik itu di masa Jokowi dulu, dan kita berharap di masa rejim ini harusnya segera diselesaikan. Tapi kan sibuk sekali rejim hari ini dengan urusan yang lainnya. Jadi kalau saya lihat putusan MK dalam hal ini kita berharap memberikan dampak yang baik untuk menunjukkan profesionalitas aparat kita. Jadi kepolisian kita harap dia bisa kembali menjadi polisi yang profesional, kembali ke tugasnya masing-masing. Dan di undang-undang kepolisian itu kan ada ini sudah diatur bahwa kalau polisi ingin menduduki jabatan sipil, dia mundur dari kepolisian, dinas kepolisiannya mundur, kemudian baru dia ikut dalam jabatan sipil. Jadi bukan bukan malah merangkap dengan dalih ada penugasan dari Kapolri. Saya pikir ini juga persoalan seriusnya. Justru Kapolri mestinya memberikan contoh dan teladan yang baik bahwa menegakkan hukum, aturan, jangan mencari celah-celahnya. Tegakkan seluruh-seluruhnya, tegakkan seadil-adilnya, jangan menafsirkan sendiri. Jadi justru hari ini banyak yang menafsirkan undang-undang sesuai dengan kepentingannya, mengambil celah hukum atau aturan yang dibuat oleh manusia yang begitu lemah itu, akhirnya digunakan untuk kepentingan-kepentingan kelompoknya, kepentingan-kepentingan institusinya, kepentingan-kepentingan yang lainnya. Saya pikir ini yang menjadi makin buruk pelaksanaan roda pemerintahan di negeri ini, yang mestinya diurus oleh orang yang profesional dan amanah, jadi justru tidak diurus oleh orang-orang profesional dan amanah. Justru diurus orang-orang yang merangkap jabatan, artinya setengah profesional, tidak full dalam konteks profesionalitasnya, dan justru banyak juga yang tidak amanah. Saya pikir ini menjadi catatan serius kita untuk segera memperbaiki itu. Nah, sudah ada putusan MK, tetapi kita juga sedih karena ternyata para pemimpin negeri ini banyak yang tidak patuh aturan, tidak patuh kesepakatan, tidak patuhi undang-undang. Karena keputusan MK itu bersifat final and binding, artinya sudah bersifat final dan mengikat, tidak perlu diperdebatkan lagi, tidak perlu ditafsirkan lagi, tinggal dilaksanakan dan mengikat semua pihak. Jangan hanya mengikat kepada masyarakat, tapi para pejabat dianggap ini masih perlu tafsir gitu, atau bahkan tidak dilaksanakan dengan cepat, diundur-undur. Bahkan dalam catatan kita hanya 52% yang dilaksanakan dengan baik, dan selebihnya ya berarti setengahnya diabaikan. Bahkan kita lihat Undang-Undang Cipta Kerja itu sudah begitu lama tidak dipatuhi. Nah, ini menurut saya yang harus segera diperbaiki, Bung Egy. Dan ketika lembaga pemberantas korupsi terseret polemik status keaktifan pejabatnya, apakah ini juga menandakan krisis kepercayaan publik yang lebih dalam? Lantas, bagaimana
negara menjamin integritas institusi jika aturan dasar saja yang tadi juga Anda telah sampaikan tidak dijalankan terkait adanya putusan MK ini, Bung? Iya, saya pikir rakyat sudah membaca lama ya, sehingga krisis kepercayaan semakin dalam. Kalau dibilang hari ini misalnya, rakyat itu masih berharap ada perbaikan di tubuh pemerintahan dan ingin mewujudkan pemerintahan itu jadi semakin baik, pemerintahan yang good governance dan juga clean government, ini menjadi terganjal karena memang, dari rakyat inginnya berbeda, dari para penguasa inginnya berbeda. Justru para penguasa itu ingin dengan kepentingannya sendiri dan ingin melaksanakan itu sesuai dengan kemauan mereka atau kesepakatan mereka. Termasuk mereka bukan sekedar membuat kebijakan atau menjalankan aturan yang ada, justru mereka berusaha mengotak-atik aturan atau mencari celah hukum yang ada. Bahkan kalau tidak mendapat celah hukum, mereka berusaha untuk membuat hukum baru yang memenuhi kepentingan mereka. Nah, kita tahu bahwa misalnya ada upaya untuk dulu ya berubah masa pensiun dan seterusnya, mengatur bahwa masa pensiun para yang pejabat tinggi itu bisa lebih lama daripada yang pejabat lebih rendah dan seterusnya. Ini menurut saya memang banyak hal yang terjadi. Eh, Undang-undang bisa diubah memang, bisa dibuat baru bahkan atas kepentingan dan dorongan kepentingan para politisi dan juga para penguasa yang ingin undang-undang dan aturan itu berpihak kepada mereka. Dan itu naluri itu wajar karena tidak mungkin ada orang yang ingin membuat undang-undang yang mengikat dirinya atau menyengsarakan dirinya. Dan dalam sistem demokrasi celakanya itu justru orang diberikan ruang atau para pejabat pembuat undang-undang itu diberikan ruang untuk bisa membuat aturan dan undang-undang yang baru. Dan tentu kalau mereka berkumpul membuat undang-undang dan membuat aturan, tentu secara naluriah mereka tentu tidak ingin membuat undang-undang yang merugikan diri mereka sendiri atau partai mereka sendiri. Jadi misalnya apa ada membuat undang-undang terkait dengan eh, partai misalnya, tentu mereka akan mengeluarkan undang-undang yang tidak akan merugikan partainya. Pasti mereka ingin undang-undang itu ya, menguntungkan mereka. Atau undang-undang terkait dengan penempatan jabatan atau eh, bagi para politisi di jabatan politik. Tentu mereka ingin membuat aturan itu lebih menguntungkan mereka daripada yang tidak membuat aturan. Misalnya orang birokrat, dia tidak boleh dia harus mundur dari jabatan birokrasinya kalau ingin mencalonkan diri jadi anggota dewan atau politik atau bupati atau kepala daerah. Tapi bagi anggota dewan yang membuat aturan itu mereka berikan opsi yang lain. Mereka cukup cuti saja. Jadi tidak harus mundur dari jabatannya. Ini kan menurut saya karena yang membuat undang-undang itu legislatif, para anggota dewan, para politisi itu, akhirnya mereka tidak membuat aturan itu seimbang ataupun netral. Pasti ada muatan kepentingan. Dan itulah resikonya kalau undang-undang diberikan kewenangan kepada orang yang membuatnya dan orang-orang itu punya kepentingan masing-masing. Dan celakanya dalam sistem demokrasi itu yang terjadi bahwa hukum, undang-undang, aturan itu boleh dibuat oleh manusia dengan standar satu kesepakatan mereka. Jadi tidak ada standar kepentingan atau aturan dari yang ada duluan itu tidak ada. Bahkan konstitusi saja bisa diubah oleh mereka kan, kalau mereka sepakat tuh. Bahkan mereka itu jauh kedudukannya jauh lebih tinggi lagi dari Tuhan. Aturan Tuhan pun kalau mau diterapkan dan mereka tidak suka, mereka tidak akan rekomendasi untuk dijadikan undang-undang untuk diterapkan. Misalnya, kalau aturan Allah itu yang pencipta manusia mengatakan bahwa mencuri harus dipotong tangannya, oh mereka menganggap tidak. Karena mereka yang membuat aturan, hukum Tuhan itu ya nggak boleh berlaku di lingkungan yang mereka kuasai. Itulah akhirnya kita tidak pernah mendapatkan bahwa pencuri itu dipotong tangannya misalnya. Pembunuh harus dibunuh lagi itu. Kan mereka nggak melakukan itu. Itu karena undang-undang di negeri ini dibuat dan diwarisi oleh dari penjajah Belanda, kemudian direvisi dan dibuat oleh orang-orang atau para politisi yang tentu punya kepentingan masing-masing. Bagaimana mungkin kalau mereka membuat undang-undang siapa yang korupsi kemudian dihukum mati atau dipotong tangannya? Kan mereka rugi nanti. Karena bisa jadi mereka akan undang-undang bisa kena kepada mereka.
Nah, itulah kalau undang-undang atau aturan itu tidak ada standarnya, justru dibuat atas dasar kesepakatan. Dan celakanya, kesepakatan itu berdasarkan kepentingan. Nah, itu yang terjadi dalam sistem sekuler, dalam sistem demokrasi, di mana kedaulatan di tangan rakyat, tetapi justru rakyat tidak berdaulat, karena yang berdaulat sesungguhnya adalah pembuat undang-undang itu adalah para politisi yang mengklaim atas nama rakyat. Dan itu terjadi hari ini, akhirnya mereka bisa membuat aturan yang justru aneh-aneh, termasuk ketika sudah ada putusan MK yang menetapkan bahwa pejabat kepolisian yang aktif yang ingin menduduki jabatan sipil harus mundur. Hari ini keputusan sudah ada, tapi mereka tidak laksanakan itu dengan baik. Dan di DPR juga sudah mulai ada polemik macam-macam tuh. Ada yang mengatakan yang sudah menjabat berarti lanjutkan, tidak perlu mundur. Padahal aturan itu kan berlaku ketika sudah ditetapkan. Jadi tidak berlaku mundur atau tidak berlaku maju atau tidak berlaku surut. Ya sudah, karena dia sudah terlanjur di situ, ya terlalu mulai terhitung keluarnya undang-undang berarti aturan itu harus berlaku. Oleh karenanya, ini yang mestinya kita bisa menilai bahwa para pejabat, para petinggi negeri, justru orang-orang yang berkuasa itulah yang pertama kali melanggar hukum, melanggar aturan, termasuk hukum yang dibuat atau aturan yang dibuat oleh MK, hanya 52% yang dipatuhi, yang diterapkan oleh para penguasa dan pejabat kita, selebihnya diabaikan atau tidak dipatuhi atau bahkan dikhianati. Saya pikir itu Bung Egy. Baik, jazakallah Bung Rocky untuk paparannya terkait kontroversi polisi di jabatan sipil. Semoga ini membuka cakrawala bagi kita bersama. Memang demikian ketika sistem sekuler ini memang diterapkan, jadi akhirnya kekacauan, bahkan tadi hukum ini diotak-atik karena tidak sesuai kepentingan yang membuat gitu ya. Jazakallah sekali lagi Bung Rocky untuk paparannya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Elava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Yudi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.